podcast bersama Ade hari ini. Balik lagi Ya Ade. Balik lagi ke podcast ITB ya. Podcast ITB. ITB Got Talent. Oke. Gimana cerita. Jadi ya kadang-kadang kan nggak di SW tuh. Ini yang SW itu perempuan. Dia bilang, ke kawannya lagi. Dia ini orang, tapi orang lain di ini punya perempuan, punya cowok kan. Dia bilang, iya makasih banget lah aku ke engkau. Namanya Nabila ya, kan saya Nabila. Cowok aku sampai ini perhatiin kali dia sampai bawa pembalut gitu. Nah, dia punya cowok, inisiatif intinya. Dia nggak tahu bisa seinisiatif gitu. Bangga lah dia, senang gitu. Terus saya langsung mikir, anjing kayaknya enak kali ya kalau ngobrol sama perempuan gitu kan. Karena kan beda kalau ngomong sama cowok, titikmu sudah panjang gitu kan. Tapi kalau sama perempuan pasti beda kan, kayak ada bunga-bunganya dikit lah. Nah, tapi enak juga kalau ngobrol sama kawan dekat juga. Tapi kalau yang perempuan itu nggak tahu lah, rasanya kayak beda kali. Jadi kok sering punya teman perempuan nggak? Iya, gini masalahnya yang saya nggak suka kalau punya teman perempuan. Kadang-kadang otak saya langsung kayak enggak. Si orangnya kayak gitu, cuman serang gitu. Kok jadi tempat curhatan dia? Enggak curhat. Enggak. Cuman seru aja ngomong sama yang beda ini. Saya kira bisa tanya. Kadang-kadang saya bisa nanya kan. Kok kalau sebagai perempuan kayak mana kan, misalnya punya suami itu kayak mana, pinginnya kayak mana. Kalau sama kalian kan susah kan. Kenapa susah? Pingin suami, nanti pingin suaminya itu harus ini punya kalau abang kan beda kan pendiriannya. Abang yang ngasih semua ini bayar ini semuanya itu. Nah, saya tanya kan ke kawan yang satu lagi tuh. Kalau dia diobrolin dulu, paling bisa bayar setengah-setengah. Nah, itu yang saya suka. Kadang-kadang beda opini. Abang punya sendiri, dia punya sendiri. Enggak, kayak gitu kalau cewek bagus punya prinsip kayak gitu. Cuman laki-laki harus punya prinsipnya, Betul. aku harus bayar. Betul. Itu wajib kalau menurut aku. Tapi kalau ngasih cewek ngasih nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Cuman kita harus punya prinsip. Aku harus ngasih. Gitu. Kalau saya ya enggak kayak gitu. Sorry. Kenapa? Saya ini equal orangnya ya. Mau cowok mau cewek sama-sama aja. Mau kami berdua gitu gak apa-apa. Gini. Karena saya sering berdua kembar nih kan. Kami kan duet saya. Itu duet dia juga. Nah gitu intinya. Jadi pasti bisa lah di ini kan. Bagi dua gitu. Apa Bang Arif? Enggak, kan kalau jadi gini, prinsipnya adalah laki-laki adalah provider. Betul. Laki-laki itu yang memberi. Laki-laki itu yang saya gini, kok kalau hubungan suami istri, cowok cewek, cowok itu ngasih sperma kan? Ya. Fitrahnya kayak gitu, cewek yang menerima. Jadi kalau misalkan si cowoknya malah menerima dari si cewek, istilahnya anggapannya oke, kalau 50-50 aku masih no problem lah, karena anggapannya belum nikah atau masih pacaran oke, masih make sense. Tapi kalau udah namanya nikah itu udah si cewek itu adalah tanggung jawab. Oke, ngerti. Jadi saya nggak ke ranah itu juga. Ijab kabul itu adalah berarti hak dari si bapak yang melahirkan, yang membesarkan dia. Udah kau ambil. Makanya sudah ijab kabul. Ya. Tuh. Ngerti. Saya nggak ada mikir sampai situ kan. Kalau pacaran, iya sih masih ya. Karena hitungannya dia belum tanggung jawab. Kalau kita ngomongnya begitu, ya betul kan. Salah masa kita punya istri nih. Kita udah punya anak juga. Ini di kawasannya udah menikah ya. Kan agak asing kan kalau berdua gitu. Iya betul. Gimana? Agak asing nanti. Gak tahu ya kalau kita punya istri bakalan komplain atau tidak.
itu aja. Kalau dari saya, dari orang tua saya, pasti mama saya pingin yang ini dikasih gitu kan. Ngerti kan yang kayak abang bilang itu? Masih, karena mama saya kan masih mikirin prinsip kayak gitu. Pasti masalah gitu lagi tuh, itu nanti kadang ada beberapa orang tua yang controlling banget kan. Meskipun anaknya udah nikah pun masih kontrol gitu. Sih kalau udah nikah ya urusan sendiri. Itu kayak kalau mamanya cowok ya, mamanya cowok itu kadang-kadang ada beberapa yang mungkin masih kamu nggak boleh gini, padahal anaknya udah nikah. Ngerti. Padahal anaknya udah nikah. Ya, udah bukan haknya lagi. Kadang-kadang banyak problematika itu muncul karena orang tua masih merasa ini kamu tuh anakku gitu. Itu kadang masalah masih terjadi kayak gitu kan. Padahal ya udah punya tanggung jawab sendiri kan jadinya. Kalau mengingatkan, menasihati, kalau kontrol itu beda ya. Kontrol beda. Ini gimana? Kapan barang itu basah? Kenapa? Oh. Tahu saya. Wih, aku basah habis ini lah. Habis turun. Bagus ya, kalau menurut aku ya, saran aku untuk kalian tunggu aja momen yang pas. Tunggu aja, karena apa ya? Ya bisa sih kayak orang-orang itu yang mereka ada sebelum nikah udah ini kan. Cuman saran aku tunggu dulu, karena kita dan pastiin itu kok udah seret, udah pas. Betul. Si ceweknya itu, jadi jangan kok kan ada beberapa orang dan dia pacaran 5 tahun, 4 tahun, terus tahun-tahun nikahnya sama orang lain. Kan ada kan kayak gitu. Kasihan si ceweknya. Si ceweknya udah kehilangan waktu banyak buat kok, tahu-tahu ditinggal gitu aja. Kasihan. Ya. Terus kan. Capek lah mikirin naluri pingin gesek. Udah pengen nih ada yang masuk deh ya. Kalian juga kan tadi ngejok. Kok nyari kayak gimana deh? Kalau artis kayak siapa? Kalau fisik. Oke. Billie Eilish. Wih, mau. Tapi jangan kalau Billie Eilish gede kan? Itu gede itu. Kalau penyanyi itu namanya aku lupa namanya. Oh. Saya boleh ganti gak? Yang matanya biru tuh. Orang luar. Ya Allah. Saya boleh ganti gak? Tengah ya. Ada. Ini memang suka nih. Penyanyi ya. Oh ya. Siapa namanya? Lupa bang namanya. Gara-gara abang. Kok gara-gara awak sih? Kepilih Billie Eilish pula. Siapa? Gara-gara awak ya. Siapa namanya? Siapa nama punya Abang Zul? Lagi nyari juga. Aku pernah artisnya. Sama. Ada suara dia. Wih, mau. Bakal siapa? Kok jadi lupa ya? Itu yang apa yang itu kemarin kayak kau pernah cerita yang di Wednesday itu loh yang enggak, iya itu juga suka.
cuman nggak terlalu suka sama yang ini. suka. Itu kan si Wednesday itu kan. Bukan yang temennya yang jadi yang blonde itu, yang jadi werewolf itu. Oh nggak tahu, jangan nggak tahu. Yang di Minecraft. Oh iya itu. Kan? Iya. Oh ceritain. Itu juga boleh. Itu juga mau. Ada kayak mirip ya bang kayak. Ya kan yang itu ada lock Gitu. fix. Jadi kok tipenya suka yang extrovert berarti ya? Dia extrovert. Iya. Boleh. Selalu kayak happy, cheer, kayak gitu kan? Boleh. Gak kayak kalau yang jadi Wednesday-nya kan dia god gitu kan. Iya. Enggak, tapi saya nggak suka yang di ininya, yang dia lagi maranin Minecraft. Ya, sama aja extrovert ya. Extrovert. Iya. Kecil kan itunya. Suka. Nah itu yang saya pikirin yang itu, yang kemarin itu. Kalau mengkel, kayaknya kalau dia mengkel jelek. Nggak mau lah. Aduh. Dijauh ngomongin kayak gini sama bocil-bocil. Apa? Dijauh. Dulu pernah juga ngomongin gini sama anak-anak semua kalian juga lah. Tapi sekarang udah gede anaknya. Ya. Bagus lah kalau dia jago. Nah, kalau dulu aku masih ya aku gini ya gitu. Sekarang kan enggak. Sudah lewat saya. Dulu saya pernah bang. Apa? Dulu saya pernah ngomongin kayak gini. Tapi abang-abang itu yang ngomongin. Seumuran abang lah jatuhnya ya. Kami ada ngomong, ih enak kali ya kalau udah 18 tahun. Kadang langsung boleh gitu. Boleh langsung basah ininya. Adek. Iya tau gak? Saya dulu mikir tiba saya masih SMP, aku gak sabar 18 tahun, gak sabar. Apa mau ngapain? Karena kirain legal, kalau bakalan legal gitu, rupanya ada ini gitu, ada gini-gininya. Bakalan gitu. basah ya? Hah? Bakalan basah. Enggak, kayak sekarang udah apa namanya? Ekspektasinya makin rendah. Alah, harus nyari lagi. Kamu kalau sama mantanmu dulu ngapain aja deh? Kita jangan ngomongin itu ya. Kenapa deh? Gak usah. Aduh, seram ini berarti. Aduh. Skip. Masuk iklan. Apa nih maksudnya? Nah, ceritain deh. Kenapa? Kan kemarin saya pernah ngomong ke Bang Zul. Jadi itu bukan ya. ini. Ya LDR deh. Itu LDR. Itu saya makanya nggak mau ngomongin LDR. Nggak asik. Iya. Bukannya Enggak. Saya bohong-bohong ke abang itu. Iya. Karena aduh kalau Bang Arif kalau ngomongin LDR bakalan ini nih. Bakalan. kedua LDR. Iya. Cuman sekarang saya mikirin LDR itu kayak Kenapa? cringe. Kenapa gitu deh? Iya dulu mikirnya kayak memang komit kali kan, cuman kalau kita mikirin lagi LDR itu memang susah kalau orangnya kayak saya mikir misalnya overthink. Kan kemarin saya pernah ngomong ke abang kan, kalau dia itu orangnya terlalu friendly lah kalau bisa dibilang. Saking friendly-nya main sama cowok juga. Nah, terus si cowoknya ini kalau nggak salah ada buat lagu. Bikin lagu Kan. Terus kadang-kadang kalau saya mau ngajak habisin waktu bareng ngobrol-ngobrol gitu, dia selalu nggak ada ini. Adalah kayak gini, udah bye ini pasti kan. Mending nggak usah kan. Terus saya bilang lah, pas itu saya lagi magang juga kan, capek juga. Saya mikirnya mending aku kalau capek-capek gini sendiri aja, nggak usah mikir yang lain gitu kan. Saya bilang lah, kita ini aja yuk, berhenti, capek. Tapi saya ngomongnya gini, saya ngomongnya tau gak gimana? Ada filosofinya. Apa filosofi kopi? Enggak, iya lu usah kopi. Ada kodok yang direbus. Diam.
Enggak. Ini kalau tipas itu saya nulisnya bagus-bagus. Ini kita nggak bagus-bagus ya. Wah, filosofinya. Enggak. Kita awalnya cewek-cewek itu. Enggak. Bayangin aja kodok kalau kita rebus. Pasti dia bakalan nggak tahu kan dia kena rebus. Nah. Ya. Tapi kalau udah kepanasan, ya. Kalau udah kepanasan dia lompat gitu kan. Nah, saya ngomong gitu, tapi nggak tahu cara ngomong gimana. Dihapus, saya hapus. Nah, itu langsung tulis panjang dikit lah. Bye gitu kan. Nah, makasih telah semuanya. Langsung cus. Terus sudah nggak ada kontak lagi. Sebenarnya saya belum blok dia kan pas itu. Terus tiba-tiba dia tulis panjang, terus saya blok. Dia marah cuk. Langsung saya blok lah. Gara-gara kodok. Kemarin saya nengok video ada kodok direbus. Terus langsung saya mikir, mau aku kayak kodok ini sebenarnya. Kayaknya kalau menurut saya yang kurang matang. Masih anak-anak. Iya, masih anak-anak mikirannya. Soalnya pingin kali waktu samaan gitu. Lalu sibuk juga kan orang pasti. Oh ya, dirimu iya sama kamu dirimu terus gitu. Iya betul itu. Ya namanya ini ya kayak gitu lah. Kemarin tahu nggak? Tiba Bang Arif cerita seru kenapa sama ini. Saya takut kali loh kalau mau ceritain LDR gitu. Gimana nih cowok? Sama kadang-kadang dia tuh kayak tahu kan Fahri gimana? Fahri. Hubungannya sama Fahri apa? Dia kalau punya pemikiran bisa nggak kita ini geser dikit? Agak susah kan? Kayak gitu. Kadang-kadang kalau berargumen sama si kita bilang Brody lah ya, kita bilang Brody dong. Sama Brody itu pasti selalu kalah saya. Malah dari mikir matang-matang kan kalah pasti. Sama dia tuh orangnya kayak, kalau saya kan orangnya ini lebih nggak pingin yang banyak kali lah ya, kayak fame gitu. Dia nggak kayak mana cara ngomongnya, kan dikenal, iya betul guys, banyak kawan lah gitu, banyak kawan dikenal, banyak relasi. Kalau saya pinginnya tuh kalau cari relasi itu yang memang ngerti orangnya sama kita. Kayaknya bukan bisnismen saya, nggak bagus. Nah dia kan orangnya kayak gitu, jadi dia suruh saya kayak gitu kan. Kalau ada sama saya nggak suka tuh kalau dia bilang kalau kita punya, misalnya kita ada pendapat nih, terus geser orang, kita harus ini kali, teguh pendirian kali. Takut sama gue. Tukang pemarah lah kalau bisa dibilang. Teguh pendirian nggak apa-apa, tapi misalkan ada salah, oke, bisa terima gitu. Capek kan? Udah matikan itu. Kenapa dimatikan? Salah. Oh iya, jadi tinggalkan ya. Ini lah enak-enaknya tuh. Jam-jam segini lagi makan. Pasti tuh kayaknya pernah kami cerita sama Ares. Ibu ini sama ini kan pergi kayak gini lah ya kali. Terus tiba-tiba datang. Ya tadi pagi kok mau cerita apa gitu, terus pakai masuk diam. Saya takut soalnya saya ngomongin tentang Soeharto, atau bapak itu tahu Soeharto kan? Ya enggak, kadang-kadang ada pembicaraan yang nggak bisa kita ekspos ke orang-orang banyak. Iya. Misalkan kau udah oke sama orangnya, misalkan ya aku sama kau sama Zul udah enak, jadi bisa.
tentang masak gitu kan. Masak. Bang Arif yang ngajar. Bukan ngajar, tapi melihat realita kehidupan. Jadi mantanmu berapa deh? Satu dia. Mantanmu berapa deh? Mantan. Dari SMP. Dari SMA. Iya. Itu kuliah masih. Pas kuliah. Oh. Pusat. Kalau Teguh bilang nanti kurang jauh main Bang. 3. Tiga. Aku dari SMP masa. SMP kelas berapa? Kelas 3. Sama. Sama kalian bilang. Ya, lu SMP kelas 3. Saya kuliah. SMP kelas 3. Aku pacaran sama SMP kelas 1. Oh iya. Abang-abang kelas. Kalau kelas ya sama ya kan. Abang-abang kelas serembah. Terus habis itu yang kedua SMA, SMK. Pas awal masuk SMK ya. Satu angkatan. Enggak, dia beda status sama aku. Dia belum setahun. Jadi dia masuk SMP kelas 3. Oh, oke. Setelah lagi cari kecip ya. Enggak, kok kelas 1 di SMP? Hah? Enggak, gimana? Yang kedua itu. Yang kedua, aku SMK Ah. kelas 1. Ah. Dia SMP kelas 3. Oh iya, berarti SMK sama SMP kan? Nah. Oke. Terus yang ketiga? Dia waktu SMK. Oke. Satu angkatan. Satu angkatan. Yang masih di bawah lah. Aku tuh yang paling salut ya sama orang yang dia tuh bisa ngedekatin kakak kelas. Oh. Itu gila sih. Aku dulu pernah ketemu ada bocah. Aku lupa. Jadi dia tuh temennya bapakku punya teman, punya anak tuh. Terus pokoknya ada acara bareng gitu lah. Dia cerita aku gini pacarku yang di sini di kelas. Waktu itu di SMP, aku ingat banget itu dia SMP, pacarnya SMA. Pingin lah, pingin lah yang punya tua gitu. Sedap ya. Kakak, Aduh. Kau pengen yang lebih tua deh? Ya, Ya. ya tapi lebih tuanya 4 tahun lah ya. Kalau yang muda juga 4 tahun. Iya. Tahun. Kakak, Nggak ada rencana mau cari tante? Hah? Nggak ada rencana mau cari tante? Enggak. Soalnya kadang-kadang saya mikir nih ya, ini yang saya lagi mikir tahu gak? Apa? Ih, tante pasti kolornya bau. Apa? Kolornya bau. Kolornya? Iya, kolor. Oh, kolor. Asalnya dia jawab aja. Namanya kalau semua orang juga bau, apa yang ngapain kau cium-cium? Iya, takutnya Ngapain kau cium-cium deh? jangan kan. Kalau kakak gitu, tapi tante, udah beranak nanti. Kalian berani nggak misalkan ini ngedekatin janda? Enggak. Apa dia janda? Ngedeketin janda? Berarti belum nyala dia? Belum ya. Oh, oke. Ya sih ya. Oke. Worth it. Worth anjir. Maksudnya waktu itu kita sama cinta gitu. Sama-sama cinta. Betul. Soalnya kalau udah punya anak, itunya beler pasti. Ada jawaban. Bukan jawaban deh. Bang asli loh bang, saya nggak tahu lihat di Reddit soalnya. Saya lihat, waduh, apa ini di Instagram ada promosi sponsor sorry. Orang Thailand mijat nenek. Jadi abis melahirkan gitu, sampai nembak itunya asinya. Nah saya tuh mikirnya, terus saya lihat Reddit, lactation itu ini. Kalau perempuan memang udah mau keluar itunya. Nah, longgar semua cuk. Yang lactation itu. Jadi tak seru lah, pipinya kecil.
aku yang kecil. Yang gede, nanti yang gede melek. Takut saya bang, takut asli. Makanya kalau masih muda sih nggak mulai sih, dia bakal mengetat lagi biasanya ya kalau masih umur 20-an itu bakal sih kalau mulai, tapi kalau udah pernah ngelakuin gitu itu dia nggak semula ya, dia bakal ketat sendiri ya. Apalagi kalau misalnya cewek itu perawatannya juga bagus. Jangan, kita harus takut. Tapi kalau terlalu kecil juga jelek. Itu apanya tadi itu? Neneknya. Akhirnya ibu lagi bahas lumbang tadi. Hah? Lubang? Akhirnya ibu lagi bahas lumbang nih. Oh enggak. Saya bahas kalau lubang kan terserah. Rencana mau kupas ini gak jadi lah. Rencana mau kupas ini gak jadi lah. Gak apa-apa posting. Orang di YouTube banyak yang kayak gitu. Tapi kalau ini Indonesia ya, di Indonesia. Nanti lagi lihat ya. Apa? Ada lagi. Ya jangan ya bang. Jadi posting. Aku post tapi private aja. Google Drive. Ini mah kayak apa makan pok. Ini salah. Jadi begitulah guys hasil pembicaraan podcast tidak jelas siang ini. Semoga bermanfaat. Kayak ini. Kayak kakak-kakak cuy, jilbab putih tadi nampak. Ini punya Pak Gatot ini. Ini jilbabnya. Ini jilbabnya. Mana ini bajunya. Sorry. Udah kemana-mana. Say bye.